Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, berjumpa lagi dalam History Channel. Dalam materi kali ini saya akan membahas tentang Kerajaan Kalingga, yaitu kerajaan Hindu tertua yang ada di Pulau Jawa. Ini adalah lokasi dari Kerajaan Kalingga, posisinya ada di daerah Jawa Tengah, ya. Dan sumber sejarah dari Kerajaan Kalingga itu terdapat dari 3 hal, yaitu sumber Cina, kisah setempat, dan juga cerita parahyangan. Oke, nanti kita akan membahas satu persatu dari sumber sejarah ini. Dari sumber Cina, sumber-sumber manuskrip Cina ditulis pada masa dinasti Tang. Oleh Ising menyebutkan kerajaan ini bernama Holing yang berlokasi di Chopo, daerah Jawa. Dan catatan tersebut bercerita tentang Kalingga disebutkan terletak di Jawa di Laut Selatan. Ibu kota kerajaan tersebut dikelilingi oleh benteng yang terdiri dari tonggak kayu. Kemudian ada cerita lokal yang mengisahkan tentang seorang maharani legendaris yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran dengan keras tanpa pandang bulu. Kisah legenda ini bercerita tentang mengenai Ratu Sima yang mendidik rakyatnya agar selalu berlaku jujur dan menindak keras tindak pencurian. Seperti itu. Ia menerapkan hukuman yang keras, yaitu pemotongan tangan bagi siapa saja mencuri. Seorang raja dari seberang lautan mengenalkan masyarakat tersebut mengenal Raja Kalingga yang sangat jujur, baik hati, dan taat hukum. Dan dalam cerita parahyangan yang berasal dari abad ke-16 Masehi, Putri Maharani Sima menikah dengan putra mahkota kerajaan Galuh yang bernama Marinyak, yang kemudian menjadi raja kedua dari kerajaan Galuh. Maharani Sima memiliki cucu yang bernama Sanaha yang menikah dengan raja ketiga kerajaan Galuh, yaitu Bratasenawa. Sanaha dan Bratasenawa memiliki anak yang bernama Sanjaya yang kelak akan menjadi raja dari kerajaan Kalingga Utara yang kemudian nantinya disebut dengan kerajaan Mataram yang didirikan oleh dinasti Sanjaya dan kerajaan Mataram kuno. Dan aspek kehidupan pemerintahan kerajaan dari Kalingga ataupun kerajaan Holing. Berdasarkan berita Cina disebutkan bahwa kerajaan Kalingga atau kerajaan Holing diperintah oleh seorang raja putri yang bernama Ratu Sima. Pemerintahan Ratu Sima sangat keras namun adil dan bijaksana. Kepada setiap pelanggar, Ratu Sima selalu memberikan sanksi yang tegas terhadap rakyatnya, dan rakyat banyak yang tunduk dan patuh terhadap segala perintah Ratu Sima. Bahkan tidak seorang pun rakyat yang maupun pejabat kerajaan yang melanggar segala perintahnya. Wow, seorang ratu memimpin sebuah kerajaan dengan sangat adil dan bijaksana dan sangat tegas. Seandainya di negara kita yang milenial ini dipimpin oleh hal tersebut, mungkin bisa adil dan makmur juga ya guys. Dan untuk kehidupan perekonomian masyarakat kerajaan Kalingga ataupun Holing berkembang pesat. Masyarakat kerajaan Kalingga telah mengenal hubungan perdagangan. Mereka menjalin hubungan perdagangan pada suatu tempat yang disebut dengan pasar. Pada pasar itu mereka mengadakan hubungan yang sangat teratur. Nah, berarti pasar ini sudah mulai ada ini pada zaman dahulu kala ya teman-teman. Ya, jadi bukan saat ini saja ya, tapi memang di zaman dulu pasar itu memang sudah ada. Dan kehidupan sosial dari kerajaan Kalingga. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Holing dan ataupun Kalingga ini sudah sangat teratur rapi. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan yang keras dari Ratu Sima. Di samping ini juga sangat adil dan bijaksana dalam memutuskan segala sesuatu masalah. Rakyat sangat menghormati dan mentaati segala keputusan Ratu Sima tersebut. Dan juga ada beberapa hal dari penyebab runtuhnya kerajaan Holing ataupun kerajaan Kalingga tersebut ya. Ada kemungkinan keruntuhan kerajaan Holing karena dipindahkannya ke Jawa Timur. Ya, ada suatu berita Cina yang mengatakan bahwa ibu kota kerajaan Holing dipindahkan ke Jawa Timur oleh seorang rakyat. Tapi sebab-sebab pindahannya ini tidak diketahui. Ya, di Jawa Timur ditemukan sebuah prasasti berupa angka tahun 760 Masehi yang isinya mengenai pembuatan sebuah arca Agasatya. Nah, ini ada beberapa peninggalan dari kerajaan Kalingga, yaitu ada prasasti Tukmas.
Ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Dekawu, Desa Labak, Kecamatan Gerabak, Magelang di Jawa Tengah, yang bertuliskan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Isi prasasti ini menceritakan tentang mata air yang bersih dan jernih. Sungai yang mengalir dari sumber air tersebut disamakan dengan Sungai Gangga. Pada prasasti itu ada gambar-gambar seperti Trisula, Kendi, Kampak, Kalasangkara, Cakra, Bunga Teratai, dan lain-lainnya. Ya, oke. Itu tentang sekilas tentang kerajaan Kalingga. Saya akan lanjut menjelaskan tentang kerajaan Mataram kuno. Tentang kerajaan Mataram kuno, letaknya di Jawa Tengah. Dengan intinya yang sering disebut sebagai bumi Mataram, daerah ini dikelilingi oleh pegunungan dengan gunung-gunung seperti Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Sewu. Daerah ini juga dialiri oleh banyak sungai seperti Sungai Begowonto, Sungai Progo, Sungai Elo, dan Sungai Bengawan Solo. Itulah sebabnya daerah ini sangatlah subur. Tentang kerajaan Mataram kuno di pedalaman Jawa Tengah, sekitar abad ke-8 berkembang sebuah kerajaan besar yang disebut sebagai Kerajaan Mataram kuno. Pusat kerajaan ini terletak di daerah yang disebut dengan Medang Ibumi Mataram. Diperkirakan sekitar Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Raja yang paling terkenal di Kerajaan Mataram kuno adalah Raja Balitung yang bergelar Sri Maharaja Rakaiwatu Kuradiah Balitung. Pada masa pemerintahannya banyak dibangun candi dan prasasti. Di antaranya adalah kompleks Candi Prambanan. Di samping itu, Raja Balitung juga dikenal dengan mengatur pemerintahannya dengan baik sehingga membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Perkembangan politik. Untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya, Mataram kuno menjalin kerjasama dengan kerajaan tetangga, misalnya Sriwijaya, Siam, dan India. Selain itu, Mataram kuno juga menggunakan sistem perkawinan politik. Contohnya pada masa pemerintahan Samaratungga yang berusaha menyatukan kembali Wangsa Shailendra dan Wangsa Sanjaya dengan cara anaknya yang bernama Pramowardhani, yaitu Wangsa Shailendra, itu dinikahkan dengan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya. Dengan adanya perkawinan politik ini, maka jalinan kerukunan beragama antara Hindu dan Buddha itu sangatlah erat. Pada masa kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, walaupun pada akhirnya kerajaan ini pun akan berkembang menjadi 3 dinasti. Ya, untuk pertama ada 2 dinasti, yaitu dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Menurut salah satu sumber menyebutkan bahwa seorang pejabat tinggi bernama Dapunta Sailendra pernah memimpin kerajaan Mataram kuno. Lalu ada Raja Penangkaran yang mendirikan bangunan suci untuk para pendeta dan menghadiahkan desa Kalaca kepada sangga atau penganut agama Buddha. Dan Raja Sanjaya, menurut sejarah awalnya kerajaan ini diperintah oleh Sana. Setelah ia wafat digantikan oleh Raja Sanjaya. Sanjaya berhasil menaklukkan daerah sekitarnya dan mampu mewujudkan kemakmuran. Ya, oke. Pada masa ini dipimpin oleh 2 dinasti, yaitu Sailendra dan Sanjaya. Walaupun pada perkembangan berikutnya akan muncul dinasti baru lagi yang disebut dengan dinasti Isyana. Oke, dan ini adalah raja-raja yang memerintah di kerajaan Mataram kuno. Ada dinasti Sailendra dari mulai Raja Sanjaya, Rakai Penangkaran, Raka Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garung, dan dinasti Sanjaya ada Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, Rakai Watuhalang, Rakai Watukura alias Diah Balitung. Kemudian dari dinasti Isyana dari Adampul Diksa, Rakai Layan, Diah Tulodong, Rakai Simba, Diah Wawa, Empu Sendok, Sri Lokapala, Makutara, dan ada Dharma Wangsa Teguh. Dan raja terakhirnya itu adalah Raja Erlangga yang nanti akan membelah kerajaan tersebut menjadi 2. Nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya. Dan sumber sejarah dinasti Sanjaya ini diceritakan dalam prasasti Canggal yang berangka tahun 732 Masehi. Prasasti ini berisi tentang asal-usul Raja Sanjaya dan pembangunan sebuah lingga di Bukit Sriterengga. Kemudian ada kitab cerita Parahyangan yang berisi tentang ihwal Raja-Raja Sanjaya. Kemudian ada tentang sumber dari dinasti Sailendra yang dimuat dalam prasasti Kalasan
yang berangkat tahun 778 Masehi, yang berisi tentang Raja Penangkaran telah memberikan hadiah tanah, memerintahkan membangun sebuah candi untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk pendeta agama Buddha. Kemudian ada Prasasti Ratu Boko berangkat tahun 856, berisi tentang keberhasilan Raja Pikatan dan Pramuwardhani mengalahkan Bala Putra Dewa. Kehidupan sosial budaya masyarakat dari Kerajaan Mataram kuno. Dalam kehidupan sosial, kebudayaan, kenyataan, stratifikasi sosial masyarakat pada zaman Mataram kuno sangat kompleks dan tumpang tindih. Hubungan antara raja dan rakyat secara langsung sulit terlaksana, sedangkan hubungan antara raja dan para pejabat tinggi hanya terjadi secara formal saja. Kemudian untuk kehidupan ekonominya, pada masa Mataram, penarikan pajak di desa-desa dilakukan oleh pejabat di tingkat daerah yang membawahi masalah perekonomian mendapat perhatian besar pada zaman Balitung, misalnya pada Prasasti Purworejo yang menyebutkan tentang pendirian suatu pusat perdagangan. Pada Prasasti Wonogiri menyebutkan tentang pembebasan pajak bagi desa-desa yang berada di kanan dan kiri Sungai Bengawan Solo. Oke, kita akan lanjutkan lagi tentang pemindahan kekuasaan ke wilayah Jawa Timur. Oke, jadi kerajaan Mataram kuno itu pernah dipindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, didasari oleh pertimbangan ekonomi berikut. Adanya sungai-sungai besar dapat memudahkan lalu lintas perdagangan. Kemudian adanya dataran rendah yang luas memungkinkan penanaman padi secara besar-besaran. Jawa Timur berdekatan dengan jalan perdagangan utama. Setelah berpindah diperintah oleh keturunan dinasti Isyana selama 300 tahun. Pengganti Raja Isyana adalah putrinya Sri Isna Tunggawijaya, kemudian digantikan oleh Mangkutawaswardhana, kemudian Dharmawangsa Teguh Anantawikrawarga Dewata. Masa kehancuran dan kemunduran dari Kerajaan Mataram kuno. Kemunduran dan kehancuran Kerajaan Mataram kuno diperkirakan sekitar abad ke-10. Hal ini disebabkan karena kedudukan ibu kota kerajaan yang semakin lama semakin lemah dan tidak menguntungkan pada masa pemerintahan Raja Dagsa Lodong dan Wawa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, tidak memiliki pelabuhan laut sehingga sulit berhubungan dengan dunia luar. Kemudian sering dilanda bencana alam oleh letusan gunung berapi dan mendapat ancaman dan serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Dan ketiga hal inilah yang menyebabkan kehancuran dari Kerajaan Mataram kuno tersebut. Ya. Dan juga kesimpulan dari materi ini, ya, materi Kerajaan Mataram kuno, secara umum Kerajaan Mataram kuno pernah dipimpin oleh 3 dinasti yang pernah berkuasa pada waktu itu, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, dan Wangsa Isyana. Silsilah Wangsa Isyana dijumpai pada dalam Prasasti Pucangan tahun 1041 atas nama Airlangga, seorang raja yang mengatur keturunan Empu Sindok. Usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan hasil pertanian telah dilakukan sejak masa pemerintahan Rakai Kayuwangi. Yang diperdagangkan pertama-tama adalah hasil bumi beras, buah-buahan, sirih, pinang, dan buah mengkudu. Juga hasil industri rumah tangga seperti alat perkakas dari besi dan tembaga, pakaian, paying, keranjang, dan barang-barang anyaman seperti gula, arang, dan kapur sirih. Binatang ternak seperti kerbau, sapi, kambing, itik, dan ayam serta telurnya diperjualbelikan. Oke, selesai sudah pada materi tentang dua kerajaan ini, Kalingga dan Kerajaan Mataram kuno. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.